Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya, Pak Nasihin, akan menjelaskan tentang tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis. Coba kamu perhatikan desain bangunan bendungan di bawah ini. Mengapa bangunan bagian bawah bendungan lebih tebal? Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa bangunan ini di bagian bawah malah lebih tebal? Tujuan pembelajaran, siswa dapat pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat cair. Kedua, menjelaskan masing-masing faktor yang mempengaruhi terhadap tekanan zat cair. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan matematis antara rumus matematis tekanan zat padat dengan tekanan zat cair atau hidrostatis. Keempat, menggunakan rumus matematis tekanan zat cair dalam menentukan besarnya tekanan dalam fenomena alam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyebutkan contoh penggunaan konsep tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat cair, kamu perhatikan gambar ini yang memiliki 3 lubang. Lubang pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga timbul pertanyaan, manakah yang pancurannya paling jauh dan mengapa? Nomor 2, apakah kejauhan pancurannya akan sama pada lubang ketiga yang awalnya berisi air dibandingkan dengan yang berisi minyak goreng? Yang ketiga, apakah percobaan tersebut akan berbeda hasilnya jika dipraktekkan di planet yang lain yang memiliki percepatan gravitasi yang berbeda dengan bumi? Nah, baiklah, pada pertanyaan yang pertama, manakah yang pancurannya paling jauh? Tentunya lubang nomor 3, karena lubangnya paling dalam. Jadi mengukur kedalaman dari permukaan air ke lubang ini. Kalau di dasar ya dari permukaan air ke dasar, jadi dari atas ke bawah. Kedalaman, jangan lupa satuannya adalah meter, simbolnya adalah H. Pertanyaan yang kedua, apakah kejauhan pancurannya akan sama pada lubang ketiga yang awalnya berisi air dibandingkan yang berisi minyak goreng? Jawabannya tidak sama, karena air dan minyak goreng memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Tingkat kekentalan itu sama dengan massa jenis zat yang disimbolkan dengan rho. Apakah percobaan tersebut akan berbeda hasilnya jika dipraktekkan di planet lain yang memiliki percepatan gravitasi yang berbeda dengan bumi? Jawabannya ya, berbeda. Pasti, karena bumi dengan planet yang lain memiliki perbedaan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu disimbolkan dengan G kecil. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Dapat disimpulkan bahwa jika kedalaman air semakin dalam, maka tekanan semakin meningkat. Yang kedua, jika massa jenis zat semakin meningkat, semakin kental, maka tekanan akan semakin meningkat. Yang ketiga, jika
gaya gravitasinya semakin meningkat, maka tekanan juga semakin meningkat. Dapat disimpulkan menjadi P tekanan sama dengan Rho kali G kali H. Pada tujuan yang selanjutnya, mengetahui adanya hubungan matematis antara rumus matematis tekanan zat padat dengan tekanan zat cair atau hidrostatis. P sama dengan W per A. Ini pada tekanan zat padat. Nah, kalian pasti ingat W itu sama dengan M kali G. Berat sama dengan massa kali gravitasi. Nah, massa ini diperoleh dari, kamu ingat massa jenis ketika kelas 7, Rho atau massa jenis sama dengan massa per volume. Sehingga kalau M yang ditanyakan, massa yang ditanyakan sama dengan Rho kali V. V ini volume. Volume itu pasti rumusnya sama dengan P kali L kali T. Nah, P kali L itu adalah luas, disimbolkan dengan A. Jadi V sama dengan A kali T, tetap T-nya. Nah, karena di buku ditulis H, itu hanya perbedaan dalam simbol saja. Kalau T itu kepanjangannya tinggi, kalau H itu bahasa Inggris, high. Nah, kita lanjut bahwa P sama dengan W per A. W ini diterjemahkan, M-nya ini adalah Rho kali V. V itu A kali H. Ini masuk, G-nya tetap per A ini ya, per A. Nah, kita coret karena sama A-nya. A bagi A sama dengan 1, sehingga dapat disimpulkan P sama dengan Rho kali G kali H. Contoh, perhatikan gambar ikan yang ada di dalam kolam ini. Jika massa jenis air 1000 kg meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatik yang diterima ikan adalah, diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, gravitasinya 10 Newton per kilogram, dan kedalamannya adalah 140 dikurangi 60 sama dengan 80 cm. Dijadikan meter menjadi 0,8 meter. Dijawab, maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah P sama dengan Rho kali G kali H. P sama dengan 1000, G sama dengan 10, hanya 0,8, jika dikalikan menghasilkan 8000 Newton meter persegi, bukan meter kali 2 ini, meter persegi, atau P sama dengan 8000 Pascal PA. Nah, perhatikan gambar berikut. Benda X ini ya, untuk latihan kamu. Benda X dan Y berada di dalam minyak bermassa jenis 800 kg per meter kubik. Tekanan hidrostatis dialami benda X sebesar 16.000 Newton per meter persegi dan benda Y sebesar 20.000 Newton per meter persegi. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka selisih kedalaman X dengan Y adalah berapa? Silahkan kamu belajar menyelesaikan soal-soal ini. Ini ketika anak-anak melakukan percobaan tekanan zat cair dengan
roket yang terbuat dari botol bekas. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.